Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita membahas bagaimana Venom Let There Be Carnage terhubung ke MCU. We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Untuk video ini, kami melihat bagaimana sequel Venom membuka pintu untuk crossover MCU. Wajar jika kamu belum melihat Let There Be Carnage atau beberapa entry di MCU, karena akan ada spoiler alert. Apa teorimu tentang masa depan MCU dan Sony Picture Universe of Marvel Characters? Beritahu kami di komentar. Alright, have it your own way. Mask! Copy! Ketika film Venom pertama yang berdiri sendiri muncul pada tahun 2018, banyak yang bertanya-tanya apakah film tersebut akan terhubung ke MCU, terutama karena Spider-Man Tom Holland mendapatkan film solo pertamanya setahun sebelumnya. Tapi ternyata Spider-Man tidak terhubung dengan cerita asal Eddie Brock. Feel like I could be doing more. You know, just curious when the next real mission's gonna be. So yeah, just call me back. It's Peter Parker. Namun, produser Amy Pascal menyarankan agar Venom dan film-film Marvel Sony lainnya dapat menyeberang. Menyebut mereka adalah tambahan brilian ke MCU. Ada juga rumor bahwa Holland memfilmkan cameo sebagai Peter Parker untuk Venom. Tapi Disney Marvel seharusnya meminta Sony memotongnya. Film Venom pertama memang mengisyaratkan gagasan multiverse dengan mengintip Into the Spider-Verse. Are you from another dimension? Like a parallel universe where things are like this universe but different? And you're Spider-Man in that universe, but somehow travel to this universe, but you don't know how? Wow, that was really just a guess? Masuk akal mengapa Spider-Man Tom Holland tidak muncul di film Venom. Jika Justice League dan The Amazing Spider-Man 2 membuktikan sesuatu, itu berarti tidak semua film superhero dijamin sukses. Bahkan dengan karakter populer di garis depan. Kid, sorry, Gwen. Wow. You have done this to me again and again. Orang-orang memiliki perasaan campur aduk saat masuk ke film Venom. Dan jika film tersebut tidak berhasil, nggak akan ada banyak keinginan untuk sebuah crossover. Sementara penerimaan kritis tidak sepenuhnya positif, Venom meraup lebih dari $800 juta. Dan suka atau tidak suka filmnya, kita semua bisa menggunakan lebih banyak Tom Hardy dalam hidup kita. Much better. You're insane. Killing people. Who's killing people? Come, Drake. God, and not this again. And I have proof. Keberhasilan film tersebut memicu keinginan Sony untuk melanjutkan dunia mereka bersama dan mungkin membawa Holland ke film Venom di masa depan. So, what do you want to do now? The way I see it, we can do whatever we want. Selain adegan di mana Cletus Kasady menghancurkan seekor laba-laba di Let There Be Carnage, membuat beberapa referensi ke Spider-Man. Itu sampai kita sampai ke adegan pasca kredit. Bersembunyi, Venom memutuskan untuk berbagi sebagian pengetahuannya dengan Eddie. Carefully, Eddie. You did not find us. We found you. Think of yourself as my bride. Where are you going? Namun selama proses ini, cahaya terang berkedip dan mereka tiba-tiba dipindahkan ke kamar hotel lain yang membingungkan Eddie dan Venom. Telenovela yang telah diputar di TV mereka diganti dengan laporan berita dari J. Jonah Jameson yang diperankan oleh satu-satunya J.K. Simmons. There you have it, folks. Conclusive proof that Spider-Man was responsible for the brutal murder of Mysterio, an interdimensional warrior who gave his life to protect our planet. Jameson mengomel tentang kematian Mysterio, menunjukkan gambar Spider-Man dengan muka aslinya yang diperankan oleh Tom Holland. Setelah multiverse dirilis di Loki, kita semua tahu bahwa karakter Marvel dari kontinuitas lain mungkin menemukan diri mereka di MCU. Or you plunge your blade in my chest and an infinite amount of me start another multiversal war. Tampaknya Let There Be Carnage telah secara resmi membawa Eddie dan Venom ke alam semesta sinematik lain. Tapi ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Menonton TV, Venom sepertinya mengenali Peter. Dia berkata, orang itu. Who's that guy? Mungkinkah ini berarti Venom telah berpapasan dengan Spider-Man versi lain di alam semestanya? Atau mungkin bukan Spider-Man yang dikenali Venom, tapi Peter Parker. Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. Aman untuk berasumsi bahwa Spider-Man tidak melindungi New York di alam semesta Eddie. Kalau tidak, dia mungkin akan ikut campur dengan plot Riot dan Carnage. Venom, get in the rocket. No, we won't let you destroy this world. Can't die.
itu tidak berarti tidak ada Peter Parker di alam semesta Eddie. Itu bisa saja versi Peter yang tidak pernah digigit laba-laba radioaktif. Selama perpisahan Venom dan Eddie di Let There Be Carnage, simbiot menemukan berbagai macam inang manusia lainnya. Hi, Eddie. Whoa. Bagaimana jika Peter adalah salah satunya? Ini juga mungkin Venom dan Eddie dengan santai bertemu Peter di Queens suatu hari nanti. Venom memiliki ingatan fotografis, jadi dia mungkin mengenali Peter di TV. You remember him. How do you even know about that? I know everything, Eddie. You do? Everything about you. How? Ada beberapa kesamaan lain antara Sony's Marvel Universe dan MCU. Di awal film Venom pertama, Chris O'Hara muncul sebentar sebagai John Jameson, putra J. Jonah Jameson, sang astronot. One of the astronauts is still alive. That's Jameson. Juga ditetapkan bahwa Daily Bugle ada di alam semesta Eddie, meskipun sebagai surat kabar daripada situs web. Jadi alam semesta Eddie kemungkinan besar memiliki versi Jameson sendirinya, yang berarti mungkin ada versi Peter juga. You're all I got. Big party for an American hero. My son, the astronaut. But could you pay me in advance? Mungkinkah itu berarti ada versi lain dari Eddie yang sudah ada di MCU? Who are you? It's Brock, sir. Edward Brock Jr. I work at the Daily Bugle. And I'm dating your daughter. Bagaimanapun, mari kita membedah pertanyaan utama yang ada di benak semua orang. Apakah Venom akan ada di Spider-Man No Way Home? Hello, Peter. Telah dikonfirmasi bahwa Alfred Molina akan kembali sebagai Doc Ock dan Jamie Foxx akan kembali sebagai Electro. Berdasarkan trailer, juga akan ada Green Goblin yang akan muncul sebagai Willem Dafoe mengulangi perannya, yang akan membuat kita bernostalgia. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice. Join me. Imagine what we could accomplish together. Dan sudah dikonfirmasi, dari trailer kedua bakal ada Sandman dan The Lizard. Jika digabung semua, sudah ada 5 penjahat. Jadi, akankah Venom menjadi yang ke-6 di Sinister Six kita nanti? Tapi nggak begitu cepat. Venom Hardy telah menjadi anti-hero sampai saat ini. You go anywhere in the city, preying on innocent people, and we will find you and eat both your arms and then both of your legs, and then we will eat your face right off your head. Jadi kami ragu dia akan menjadi penjahat besar. Ya, meskipun dia tetap ingin makan orang sih. Venom malah bisa muncul sebagai teman Spidey yang tidak terduga, membantunya memulihkan ketertiban. Dengan identitas rahasia Peter di tempat terbuka, mungkin dia akan mencari perlindungan di alam semesta Eddie, membuka jalan bagi Tom Holland untuk memiliki peran penting dalam Venom 3. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Dalam trailer No Way Home, Peter terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam dan emas. Kami cukup yakin ini bukan setelan simbiot hitam Peter dari komik. Tapi mungkin ini pertanda hal-hal yang akan datang. Peter bisa dirusak oleh simbiot dan ironisnya, Eddie perlu menyelamatkan Peter. Let me tell you something, buddy. Just man, because I have spent a significant amount of time, with one of these creatures up my ass. It's not a lot of fun. Dengan multiverse sudah dilepaskan sekarang, kita juga dapat melihat Venom Hardy berbenturan dengan Venom Topher Grace, membuat Spidey terjebak di tengah. Never wound what you can't kill. Eddie, the suit. Sementara Eddie telah menyeberang ke MCU, tampaknya Vulture Michael Keaton telah tiba di Marvel Universe Sony. Seenggaknya itulah yang terlihat dari trailer Morbius. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Mungkin Peter akan pergi ke Sony Universe untuk menangkap Vulture dan penjahat lain yang kabur. Look, forget the flying vulture guy, please. Why? Why? Because I said so. Sorry, I'm talking about a teenager. Stay close to the ground. Tetap saja, hak atas Spider-Man tetap menjadi faktor penting. Please, I don't want to go. I don't want to go. Meskipun kita semua takut Sony dan Marvel akan berpisah setelah rilis Far From Home, untungnya mereka berhasil menyelesaikan masalahnya. Kemudian lagi, jika tuntutan hukum cipta Disney baru-baru ini mencontohkan apapun, itu adalah bahwa Disney menginginkan hak penuh untuk karakter seperti Spider-Man. Kita melihat 3 kemungkinan masa depan. Disney dan Sony terus berbagi Spider-Man,
Mereka kembali ke meja negosiasi lagi, atau Disney hanya membeli Sony. Meskipun yang terakhir rada mungkin terlalu sulit sih. You lied to me. And I trusted you. I know. That's the most disappointing part. Setelah No Way Home, Tom Holland Spider-Man dilaporkan akan muncul seenggaknya satu film MCU lagi. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. Dari sana, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Spidey di MCU dan Sony Universe. Box office juga akan menjadi faktor, karena Sony mungkin kehilangan pengaruh jika Let There Be Carnage, Morbius, atau Kraven Hunter hasilnya mengecewakan. Namun, untuk saat ini, Presiden Columbia Pictures Sanford Panitch mengeklaim ada rencana untuk menjaga semuanya tetap terhubung. Dengan menyatakan pada Juni 2021, kutipan, "Aku pikir ketika No Way Home keluar, lebih banyak lagi yang akan terungkap." The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Apapun yang menunggu, kehadiran Venom di MCU dan No Way Home bisa jadi membuka pintu. I have absolutely no problem with you sticking around, but if we do, we're gonna have some ground rules, alright? Jika Venom bisa muncul begitu saja di MCU, begitu juga Deadpool garapan Ryan Reynolds. Scarlet Witch bahkan bisa bertemu Ian McKellen atau Magneto-nya Michael Fassbender di Doctor Strange Multiverse of Madness. Meskipun belum tentu, tapi kita pasti mau banget. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.